Halo semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 JTU. Kita sedang di Museum Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Ninda Salvia dengan NIM A1A025084. Saya Salazara Nelson dengan NIM A1A025150. Saya dengan Salsabila Aulia dengan NIM A1A025151. saya dengan Rafif Ganisa Putra. NIM saya A1A025099. Saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM A1A025046. Saya Dava Sugiarto Putra dengan NIM A1A025171. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Stay itu. Nah, setelah mengunjungi Museum Jenderal Sudirman, membuat kita semakin mengagumi sikap resilience beliau dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Semoga kita dapat meneladani semangat juang beliau yang luar biasa dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan keberanian dan ketabahan yang beliau tunjukkan, kita dapat belajar untuk menjadi lebih tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Sikap resilience ini, Jenderal Sudirman menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang, serta menjadi contoh nyata bagaimana kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan dengan tekad yang kuat. Aduh, tugasnya banyak banget sih. Dari pagi ngerjain, hasilnya baru selembar. Mana udah mepet deadline lagi. Baru selembar aja udah angkat bendera putih. Ya bener aja. Kalau Jenderal Sudirman dari dulu gampang nyerah, Indonesia nggak bakal merdeka, bro. Bener bro, capek itu wajar. Tapi kalau berhenti di tengah jalan, kita yang rugi bro. Lihat no, Jenderal Sudirman. Walaupun sakit keras, tapi beliau tetap kekeh berjuang. Sorry ya telat, tadi ada matkul pengganti. Apa? Oh ya nggak apa-apa, kita juga baru ngumpul kok, nggak lama. Ya nih, tadi ada matkul mateko. Nanti kita ada presentasi kan? Jangan pada lemes gitu dong. Tugas emang banyak, tapi kan bisa dicicil bareng-bareng. Nih, kita tuh mikirnya jangan nyerah duluan. Nanti hasilnya jadi nggak maksimal. Lihat tuh Jenderal Sudirman, meskipun dia lagi dalam keadaan sakit, ya tekadnya nggak pernah terkalahkan. Iya sih, tapi kan beliau panglima perang, sedangkan kita cuma mahasiswa biasa. Justru itu, kalau beliau bisa melawan keadaan yang jauh lebih berat, kenapa kita nggak bisa cuma lawan rasa malas doang? Lagian, mending kita siapin materi buat diskusi besok deh. Ya. Kita sepakat bahas tentang keteguhan hati Jenderal Sudirman. Tapi kita jangan cuma lihat dari biografinya aja. Kita juga coba tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Iya benar. Menurutku hal paling intu itu waktu beliau sakit parah, tapi beliau tetap pemikiran bangsa ini. Itu bukti bahwa kekuatan itu bukan soal fisik, tetapi juga mental. Ya, aku setuju. Kita sebagai mahasiswa juga sudah capek, tentang tugas, organisasi, terus juga dari orang tua. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita lihat dari kisah Jenderal Sudirman, yang bergerak, kita kayak gitu aja sih. Nah, contohnya kayak aku kemarin, pas hari Rabu itu aku dapat nilai yang kurang memuaskan. Tapi kalau aku kecewa kayak gitu, gak mau nyerah, ya udah kelar deh. Tapi kalau kita lihat Jenderal Sudirman, dia gak gampang nyerah, dia tetap semangat menyusun strategi walaupun udah kegagalan berkali-kali. Nah itu poin yang aku bakal tiru sih. Waktu itu aku mau belajar sih, selama ini itu orangnya yang mengeluh. Mulai sekarang aku bakal coba tahan. Meskipun susah, sebenarnya aku gak bakal kabur dari tanggung jawab. Bagus tuh, yang penting konsisten. Jenderal Sudirman berhasil bukan hanya dalam sehari, tapi karena tetap berjuang walaupun kondisi makin sulit.
Oke, jadi kesimpulan kita udah jelas. Jenderal Sudirman mengajarkan kita bahwa jangan mudah menyerah, terus adaptasi dengan lingkungan, dan juga tetap berjuang walaupun keadaan tidak menentu. Setuju sih. Kalau misalnya besok waktu presentasi aku grogi, aku bakal inget Jenderal Sudirman. Beliau aja masih sakit tetap ikut perang. Sedangkan aku yang kuliah di bawah AC, masa tetap ngeluh. Intinya kita itu nggak bisa ngelawan arus kehidupan kalau misalkan kita sendiri nggak kuat dari dalam. Itu sih yang bikin kita maju. Oke, semuanya siap berjuang sampai akhir semester. Yo yo. Semangat!